ulun minta maaf karena harus duduk di kursi. Karena kalau berdiri ambilin saya kambuh. Ini yang namanya umurnya muda, barangnya tua. Tapi kalau Bapak Anwar Sadat itu orangnya tua, barangnya muda. Apalagi Pak Al-Haris. Mudah-mudahan sidin berdua kabul hajatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, semenjak tadi saya melihat jamaah ini pada tegang semua. Saya nggak tahu sebabnya. Apa karena lapar? Apa karena ngantuk? Lapar kan? Lapar. Sama. Baru mohon izin ulun awali dulu dengan pantun, karena ini adalah negeri Sumatera. Saya udah nyiapin pantun mulai tadi. Jadi jangan dikira mulai tadi saya itu nulis hadis atau ayat. Enggak. Bingung nyusun pantunnya. Tapi kalau saya mau pantun, ibu-ibu bilang cakep ya, kompak ya, tes dulu cakep gitu. Karena suara bapak-bapak. Bismillah, mudah-mudahan berkah. Amin. Orang alim di atas sampan, satu dayungnya di atas papan. Guru Abdul Hakim, guru teladan, ilmu akhlaknya jadi panutan. Mudah-mudahan sudah panjang umur. Lagi Bu. Mana tadi? Belum datang ke sini itu karena wasilahnya guru tungkal. Di Banjar itu viral namanya guru tungkal. Orangnya itu ada di sana. Itu namanya Guru Fahrudin. Di Banjar paling viral. Diuber-uber, dikejar-kejar. Terutama sama janda-janda. Ini buat sidin, tadi yang buat sidin khusus Guru Fahrudin dulu. Berburu pating di dalam pagar, daun jati dalam tempayan. Guru Fahrudin orangnya sabar, baik hati lagi dermawan. Tambahin lagi, membeli cincin di balik papan, dibawa pulang ke tambilahan. Guru Fahrudin orangnya tampan, banyak yang bilang mirip Sahrul Khan. Apa? Oke, kita ganti. Guru Fahrudin orangnya tampan, banyak yang bilang mirip si Afgan. Bininya mirip Ayu Ting Ting ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma baqat illa wa farrajah Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Sadatul idham wa masyaikhina al-kiram, para habaib, para syaraif, para alim ulama, segenap tokoh-tokoh agama yang hadir di majelis ini, wabil khusus orang tua dan
kita semua, Guru Abdul Hakim beserta keluarga besar beliau yang saya muliakan dan saya cintai. Kita doakan semua guru-guru kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tokoh-tokoh masyarakat, baik Bapak Gubernur maupun PJ Gubernur, Bapak Bupati dan PJ Bupati, dan seluruh aparatur pemerintah, baik TNI maupun Polri yang hadir dalam majelis ini, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan walafiat. Hadirin wal hadirat, jamaah majelis peringatan Haul Qutbur Rabbani Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang semoga dan semuanya yang hadir, baik yang di dalam maupun yang di luar, baik yang duduk maupun yang kada kawat duduk, mudah-mudahan semuanya di dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara sifat para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua. Yang catat, yang dengarkan, yang hafal. Habis ini minggu depan kita ujian. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali-walinya Allah itu punya dua sifat utama. Yang pertama adalah la khawfun alaihim. Yang kedua wala hum yahzanun. Yang pertama tidak ada rasa takut. Dan yang kedua tidak pernah punya rasa sedih. Takut, sedih dalam urusan dunia. Dalam urusan apa? Dalam urusan dunia. Kenapa sebabnya? Karena orang yang hammud dunia, orang yang sedih dalam urusan dunia itu justru akan menggelapkan hati. Makanya banyak orang yang galau, banyak orang yang gelisah, banyak orang yang tidak bisa bergembira, pasti urusannya karena galau urusan dunia. Tapi kalau orang itu sedih dengan urusan akhirat, justru hatinya akan bercahaya. Makanya ciri-ciri utama para wali-walinya Allah itu adalah orang yang tak pernah takut dan tidak pernah sedih dengan urusan dunia. Dengan urusan dunia. Kenapa? Sebab rezekimu sudah ditakar, tidak mungkin tertutup. Rezekimu sudah ditakar, tak mungkin tertutup. Hidupmu sudah ditetapkan oleh Allah, ditulis lengkap sebelum engkau dilahirkan ke dunia. Apalagi yang kita bingungkan, apalagi yang kita khawatirkan. Sudah, kita hanya punya tugas 3 dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, syukur kepada Allah. 2, sabar jika ada musibah. 3, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin ibadah, banyakin wiridmu, banyakin sujudmu, tapi tak bisa kau bersyukur dengan nikmat Allah. Tak bisa kau sabar dengan musibah yang Allah tetapkan. Tak bisa kau ridho dengan apa yang Allah tentukan. Gagal semua amal dan ibadahmu. Tapi ada orang yang sedikit amal, ada orang yang sedikit ibadah, ada orang yang mungkin tak pernah bangun di tengah malam, ada orang yang jarang baca Quran, tapi syukurnya luar biasa, sabarnya tak terukur, ridhonya luar biasa dengan ketetapan Allah. Allah angkat derajatnya. Tadinya dia ada di bumi, namanya naik di atas langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah tak pernah marah. Allah tak pernah mengusir dengan orang-orang yang tidak sholat. Allah tidak pernah mengusir orang-orang yang tak pandai puasa. Allah tak pernah mengusir dengan orang-orang yang tak baca Quran. Tapi Allah mengusir orang yang tak pernah bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, man lam yashkur ala ni'ma'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yarda ala qada'i fattahid rabban siwani.
Siapa orang yang tak pandai bersyukur dengan nikmatku? Siapa orang yang tak sabar dengan balakku? Siapa orang yang tidak ridha dengan ketetapanku? Kata Allah, carilah Tuhan selain aku. Oleh karena itu, tenangkan hatimu, bahagiakan dirimu. Lalu apa yang pantas untuk kita syukuri? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah tak menyuruh kita untuk berbahagia dengan hal-hal yang berat, tidak. Tak usah kita membayangkan dengan hal-hal yang berat. Wong kaya orang sing Jawa, anak wong Jawa, angkat tangannya yang Jawa berapa orang? Tak hitung, siji loro, telu tok. Yang lain angkat. Tidak usah tinggi-tinggi, keleknya basah. Kita ini tidak perlu ekspektasi tinggi untuk kemudian bersyukur kepada Allah. Kita ini sering bersyukur kalau banyak duit, jujur. Kita ini bersyukur kalau dagangan kita laris, betul. Kita ini bersyukur kalau suami kita setia, betul. Tapi jarang kita bersyukur dengan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang sedih, banyak orang yang resah, banyak orang yang gelisah, banyak orang yang mengeluh. Bahasa Jawa ini nelong, urip kok yo nelongso. Akhirnya wajahnya tak pernah nampak ceria. Kenapa? Sejak ketemu dengan orang pasti mengeluh. Yang suaminya lemah sakit, yang suami mengeluh istrinya kelemun, macam-macam. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kamu bersedih? Tidakkah engkau sekarang hari ini engkau merayakan hawanya seorang yang tak pernah rasa takut, tak pernah dihinggapi rasa sedih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya semuanya, kita dapat barokahnya semuanya, mudah-mudahan kabul hajat kita, amin. Kenapa mereka tak pernah bersedih? Karena mereka tahu kuncinya kehidupan. Mereka tahu dengan apa yang diminta oleh Allah. Mereka tahu dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengarkan bujur-bujur kawanku. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kamu merasa minder? Kamu ketemu dengan orang kaya, kamu jadi kerut. Kalau ketemu dengan orang sugih, kamu lagi jadi takut. Kalau ketemu dengan orang berpangkat, kamu lalu jadi tunduk. Kenapa kamu seperti itu, kaum muslimin? Allah tidak menyuruh kamu seperti itu. La tahinu wa la tahzanu. Itu permintaan Allah. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa rendah, wa la tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati, kaum muslimin. Wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Sedangkan engkau mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala selama engkau beriman kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad, sallallahu Nabi Muhammad. Berdirilah tegak kaum muslimin, berdiri sejajar dengan siapapun, terutama dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Tak boleh kita menunduk, tak boleh kita kemudian takut, tak boleh kita kemudian turut. Kenapa? Allah yang menyuruh kita. Jangan kau merasa hina, jangan minder karena tidak punya uang, betul? Jangan merasa hina karena tak pakai gelang, betul? Makanya kalau ke pengajian, gelangnya kalau usah dipakai berataan. Yang biasa-biasa aja. Orang Benjal, ada orang Benjal kan di sini? Mana angkat tangan orang Benjal? 5 orang. Baik kau ngajian banyak. Mudah-mudahan orang Banjar tambah sukses di sini. Amin ya Rabbal. Jangan kau merasa sedih karena tak punya harta. Saya tanya, kalau harta banyak dibawa mati enggak? Ada orang yang bawa gelang, punya gelang dibawa mati ibunya. Mau tak kasih tahu ya, sampean yang banyak gelangnya, sampean yang banyak diwangnya, sampean yang banyak emas-emasnya, anting, kalung. Kalau yang mati berdahulu sebelum suami, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Suaminya dengan senyum-senyum menyeringai bak serigala yang habis makan darah, itu akan melucuti semua pakaian. Betul? Gelangnya diambil,
cincin di muka, belum dilepas, ditaruh dalam baskom sambil tertawa buat gasan jujuran bininya kedua. Sementara dia sudah mati, badan dibalut kain kafan, tangan diikat, mata ditutup kapas, hendak menampar kada gawat. Lalu suaminya kawin lagi, betul? Betul. Tuh, punya niat berataan sudah senyum. Jadi menurut ibu-ibu bagusnya gimana nih? Ibu yang mati duluan, kan suaminya mati duluan? Hah? Oh Pak, tega bener dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, akhirnya suaminya mati terakhir, Ustaz Abdul Latif. Istrinya mati duluan, nggak mau, yang minta suaminya mati duluan. Oke. Apakah dengan suaminya yang mati duluan, rumahnya dibawa, mobilnya dibawa, hartanya dibawa? Kebetulan istrinya cantik. Makanya jangan punya istri terlalu cantik, menyamai tetangga. Belum tua mati. Istri cantik, biaya mahal, sudah glowing, skincare 3 juta sebulan, gelangnya banyak, rumah udah ada, mobilnya mewah, suaminya stroke, mati. Kenapa? Karena bibirnya istri terlalu tipis. Suka mobil, mati muda suami. Makanya tadi malam saya diskusi sama Pak PJ Bupati, apa yang menyebabkan laki-laki itu berubah? Kata Pak PJ, sering dimarahin oleh bini. Saya tengok dua persatu, berubah juga dia. Dimarahin. Mudah-mudahan kita kabul aja. Matilah suami, harta tidak dibawa, istri dilamar orang. Apa kita dalam kubur? Datanglah istri dengan gandengan yang baru. Kakak, aku sudah dapat suami baru, Kak. Aku datang berziarah kemarin, tampang aja suami. Ya Allah, ya Rabbi, inilah dunia. Ad-dunia daniyah, ad-dunia faniyah. Tidak ada yang kekal dalam dunia, betul? Andai kau lulukan, andai kau muliakan, minta maaf Pak Gubernur. Berapa kali pun kau jadi gubernur, takkan lama pula kau pasti mati. Betul? Raja-raja, Pak Gubernur, Pak Bupati, Ketua DPRD, Pak Ustadz, Pak Kiai, Habib, alhamdulillah. Semuanya pada mati. Lalu apa yang kita banggakan, saudara? Yang kita banggakan adalah barang yang tidak abadi. Yang bikin senang kita adalah sesuatu yang tak pernah dibawa mati. Lain dengan para wali, namanya lebih panjang daripada umurnya. Hati-hati saudara, nama itu lebih panjang dari umur. Imam Syafi'i umurnya pendek, para ulama umurnya tidak panjang-panjang, tapi namanya sampai sekarang disebut orang. Nah kita umur panjang tak punya nama, siapa yang menyebut kita? Adakah anak-anak pian yang akan mengirimkan Fatihah dengan nama pian? Adakah keluargamu yang tiap malam Jumat bacakan Yasin, Waqiah dan Tabarak untukmu? Bersyukurlah orang-orang yang punya anak-anak yang soleh. Bersyukur mereka yang punya murid-murid yang soleh dan soleha. Orang yang sudah tiada namanya panjang sepanjang masa. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anaknya soleh dan soleha. Kenapa mereka menjadi terus namanya dikenal? Karena mereka bukan pencinta dunia. Mereka tak pernah merebut harta dan tahta, apalagi wanita. Yang dia rebut adalah keridhaan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu. Allah Subhanahu. Kenapa kita tidak pernah tersenyum seperti senyumnya para wali yang susah ditebak oleh semua santri dan orang-orang yang ada di sekitarnya? Kenapa gurumu tersenyum? Kenapa ustadzmu tersenyum? Kenapa mereka yang ngajar-ngajarin kita tersenyum? Padahal mereka bukan orang-orang sugih, bukan orang yang punya rumah-rumah mewah jumlahnya 4, bukan orang yang punya mobil dengan merek Alphard, tidak pula punya istri yang jumlahnya
4, tapi mereka tersenyum sendiri. Ada apa dengan guruku? Apa yang bikin kau tersenyum wahai guru? Gurunya menjawab, Habib, ulun cukup bersyukur karena ulun jadi hamba Allah, karena ulun jadi orang yang bersih, karena ulun jadi orang yang karena ulun masih bisa sujud kepada Allah. Ini yang membuat mereka tersenyum. Makanya kemudian para wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali-walinya Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak punya rasa takut dan dia tidak punya kegelisahan dan kekhawatiran apapun. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ciri-ciri yang ada pada para walinya Allah Subhanahu Wa Taala itu, kata Nabi, dijadikan sebagai alamatun min ahli jannah. Kalau kalian mau tahu hubungan kalian ni ahli surga atau tidak, lihat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 ciri. Ada berapa? Ada berapa? Apalagi mudah-mudahan jadi ciri itu ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah ja'ala bani Adam ala zamani hisol. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bani Adam itu ada zamani hisol. Ada 8 kelompok. Minha arba'un, darinya itu 4 li ahli jannah. 4 perkara jadi ciri-ciri orang penghuni surga. Kemudian dari yang 4-nya lagi wa arba'un li ahli nar. 4 ciri berikutnya termasuk ciri-ciri ahli neraka. Belum bertakon, kan ingin tahu kada? Ingin tahu kada? Yang ini ahli surga apa neraka, ingin tahu kada? Oh, catat baik-baik. 1, kata Nabi, yang termasuk ciri-ciri orang ahli surga, wajhun malihun, wajahnya manis, murah senyum. Coba kita tengok kawan kita, mana yang bisa senyum. Kalau di atas semuanya ahli surga, boleh tadi senyum-senyum surga, senyum semua. Ibu-ibunya ahli surga, ada apa-apa nih, biar kan lebih gigi, kada apa-apa, senyum aja. Bayi itu senyumnya manis karena tidak ada gigi. Senyum aja supaya lucu kayak bayi. Ini Pak, mudah-mudahan. 1, yang pertama, wajhun malihun, mudah senyum. Orangnya kada penyarikan, orangnya kada pemarah, tidak suka marah, apalagi sama suaminya, enggak. 2, walisanun fasihun, lisannya fasih, tak pernah berkata-kata kasar, tak pernah berdusta, tak suka menggibah, tidak pernah memfitnah, sama orang ngomongnya enak, tidak menyakiti hati orang lain. Itu orang-orang ahli surga. 3, yang ketiga kata Nabi, wa qalbun taqiyun, hatinya lembut, malas lawan orang lain, gak tekoan karo koncone. Ada temannya tidak punya beras, diantarin beras, benar, kasihan. Ada anaknya untuk sekolah, dibantu sekolahnya. Ada orang mau mondok tak punya biaya, dibantu biayanya. Ini orang-orang ahli surga. Dan yang keempat, ya syahiyun, orang yang pemurah, ada pemalas, ada engken, ada medit, tidak dikit. Pokoknya siapa tadi yang menyumbang, ciri-cirinya ahli surga. Siapa yang kada menyumbang, silakan menyusul. Karena itu ciri-ciri ahli surga. Dia akan tukar dunianya, dia akan lepas dunianya demi akhirat yang dia kejar supaya dapat ridhonya Allah. Yang kedua kata Nabi, ciri-cirinya penghuni neraka. Ciri-cirinya penghuni neraka kebalikannya. Kalau tadi wajhun malihun, wajhun abisun, wajahnya abisun. Apa wajah abisun? Apa yang tidak enak dilihat? Kalau dipandang orang itu
kayak macam mana sama orang supaya orang takut. Kalau bahasa Banjarnya itu memberi pengaruh ke orang-orang supaya orang berjauh, supaya orang takut. Ciri-ciri wajah yang kayak begitu susah masuk surga. Tapi ada orang yang kayaknya kita tak pernah kenal, baru pertama kali ketemu rasa sudah paling dekat, rasa sudah sangat enjoy, rasa sudah sangat senang. Saya nggak pernah ketemu Pak Lurah Sadar sebelumnya, betul nggak? Tapi ketemu tadi malam luar biasa. Saya belum pernah ketemu sama guru hakim, tapi kayaknya sudah lama kita bersaudara, kayak akrab banget. Ini wajah-wajah ahli surga, mudah-mudahan sering dijaga oleh Allah. Yang kedua, lisanun fahishun, lisannya kotor. Nggak bisa kan ngomong yang baik-baik? Tidak bisakah kita memuji orang? Kenapa selalu yang dilihat itu adalah keburukan orang? Tengok, kalau kita selalu melihat keburukan orang, bukan orang yang buruk. Kalau semua orang kau pandang buruk, bukan orang yang salah, tapi matamu yang kotor. Betul? Ibu-ibu kalau lihat mobil yang dilihat apanya? Halo? Ibu-ibu kalau lihat mobil yang dilihat apanya? Ah? Mereknya? Oh, ini orang brand betul. Orang branded nih. Kalau yang dilihat itu kursinya, joknya, ceknya bagus, tapi coba kalau yang dilihat itu knalpotnya. Bagus? Bagus? Sekarang saya tanya bapak-bapak. Bapak-bapak kalau lihat perempuan apa yang dilihat? Jujur. Knalpotnya. Jangan jadi ya. Jangan knalpotnya. Ibu-ibu Banjar tahu langgarannya rinjing? Apa bahasa Jawanya rinjing? Wajan atau panci, betul? Wajan ya? Wali. Betul, wali. Wajan, urus kampung wis. Lagi masak oseng-oseng kangkung. Enak enggak? Enak ya? Yang dilihat apa ya? Kulitnya? Apa kangkungnya? Oh Pak, jangan suka lihat kulit ini. Lakat bilang. Kalau orang sudah punya mata yang negatif, itu tidak bisa muji orang. Yang dilihat pasti kekurangannya. Bukan orang yang penuh dengan kekurangan, bukan orang yang salah, tapi mata kita yang konslet. Coba orang-orang yang husnuzon, orang-orang yang baik sangka, orang-orang yang bagus pandangan, yang selalu memuji orang, tak pernah mencaci maki, tak pernah berkata-kata kotor, tak pernah menyakiti hati siapapun. Kenapa? Matanya memang mata yang baik. Kalau ada orang selalu memuji kita, bukan karena kita yang baik, tapi dia adalah orang-orang yang bermata, dipilih oleh Allah sebagai mata-mata calon penghuni surga Allah. Pulang dari tempat ini, pulang dari majelis ini, majelisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan mata kita yang selalu memandang rendah kepada saudara kita, mudah-mudahan pulang dari sini diampuni dosanya oleh Allah. Berubah yang tadinya merendahkan orang, menghinakan orang, pulang dari ini memuliakan sesama kaum muslimin, sesama hamba-hambanya Allah. Lisannya yang biasanya mencaci, menghina, memfitnah, pulang dari majelis mulia ini berubah menjadi lisan yang suka berzikir, memuji kepada sesama untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya yang keras, yang tak bisa menerima nasihat, susah mendapatkan ilmu, susah kalau dibilangin. Dengan barokahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan menjadi hati yang lemah lembut, mudah dinasihati, sanggup menerima apa yang baik dan benar. Amin ya Rabbal. Tangannya yang engke, mudah-mudahan menjadi tangan yang dermawan. Orang yang dermawan disayang Allah, betul? Orang yang dermawan disayang sama manusia, orang dermawan dirindukan surga, orang dermawan jauh daripada neraka. Walaupun hatinya keras, itu penghuni neraka. Yang terakhir adalah yadun bakhilun, tangannya kikir. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang demikian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya panjang umur, diparingi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat, tingkah afiat, anak-anaknya semua jadi anak-anak yang soleh dan solehah, keluarganya
rumah tangganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa yang menjadi hajatnya kabul berataan. Siapa yang punya penyakit, Allah berikan kesembuhan. Siapa yang diisi utang, mudah-mudahan lunas semua utang-utangnya. Ada yang diisi utang, ada yang diisi utang, cicilan panci rinjing belum dibayar ada. Mudah-mudahan bulik dari tempat ini nama hutang itu yang lupa menagih lawan pihak. Lunas hutang-hutangnya semuanya. Ada yang janda belum kawin-kawin, ada duda yang belum kawin, ada jomblo yang belum laku. Mudah-mudahan bulik dari tempat ini ketemu lawan jodoh-jodohnya. Ada yang sudah berbini. Kenapa lirik-lirik sama bininya? Aku kan ada pengambilan gue. Mudah-mudahan yang sudah berbini Allah berikan tambahan, tambah sayang lawan bininya, tambah royal ngasih belanja lawan bininya, tambah sayang lawan anak-anaknya, dan semoga Allah berikan kepadanya keberkahan dalam hidupnya. Doakan juga guru-guru kita wabil khusus segenap asatid dan asatidah pondok pesantren Bahagiatus Sholeh, mudah-mudahan diberikan oleh Allah panjang umur. Pesantren yang dibangun mudah-mudahan cepat selesai. Santri dan santriwatinya mudah-mudahan jadi ulama-ulama semuanya, menjadi menara-menara ilmu yang akan menyinari khususnya di Kota Tunggal dan Provinsi Jambi keseluruhannya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.